Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sarah Laila Nur Anissa, NIM H1C0190447. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis deformasi INSAR pada aplikasi Snap. Baik, untuk data yang kita butuhkan, yaitu yang pertama, kita harus menginstal aplikasi Snap terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan dua data, di mana data yang pertama merupakan data master. Nah, data master ini merupakan data utama yang akan kita gunakan untuk menganalisis deformasi di daerah penelitian. Sedangkan data yang kedua itu kita akan menggunakan data slave, di mana data ini merupakan data pendukung yang nantinya akan disatukan dengan data master untuk menganalisis deformasi. Nah, untuk data master ini kita ambil pada tanggal 12 Januari 2021 dan untuk data slave ini kita ambil pada tanggal 24 Januari 2021. Baik, lanjut untuk langkah-langkahnya. Di sini kita akan membuka aplikasi Snap-nya terlebih dahulu, kemudian kita memasukkan data masternya. Nah, setelah data masternya masuk ke dalam aplikasi Snap, kemudian di sini kita akan memasukkan data slab-nya, yaitu data yang kita ambil pada tanggal 24 Januari 2021. Nah, mengapa kita mengambil datanya itu pada selang 12 hari? Karena pada 12 hari ini merupakan batas paling lama INSAR ini mengorbit gitu, seperti itu. Nah, jadi kita masukkan data slave-nya ke dalam aplikasi Snap. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah masuk ke dalam aplikasi Snap-nya, di sini kita akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu merupakan tahapan split. Nah, untuk tahapan split ini, yang pertama kita akan mengklik dulu data masternya, kemudian diklik radar, kemudian setelah itu kita klik Sentinel-1. Kemudian di sini kita pilih top split. Nah, kemudian di sini akan muncul search dan target produknya. Nah, ini default, kemudian kita ke processing parameternya. Di sini kita pilih IW3, kemudian di run. Setelah itu, lakukan langkah yang sama pada data slab-nya, yaitu radar, kemudian ke Sentinel-1 top, kemudian ke split. Ini merupakan tempat penyimpanannya. Terus di sini kita pilih IW3, kemudian di run. Baik, setelah itu kita akan melalui tahapan orbit. Nah, caranya yaitu dengan memasukkan, setelah kita tadi memasukkan data splitnya atau tahapan split, kita akan masuk ke tahapan orbit. Nah, untuk tadi tahapan split itu merupakan tahapan yang berfungsi untuk memotong peta sesuai dengan daerah penelitiannya. Jadi nanti daerah penelitian kita akan terpotong secara otomatis dengan melalui tahapan split ini. Nah, kemudian ini kita lanjut ke tahapan orb atau orbit. Nah, tahapan ini berfungsi untuk menganalisis deformasi setelah dilakukannya tahapan split. Untuk tahapan orbit ini sama, kita menggunakan data master yang tanggal 12 Januari 2021 dan kita akan menggunakan data slave-nya yang 24 Januari kita drag, kemudian masukkan ke dalam aplikasi Snap. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pengolahan orbit
dengan cara mengklik radar, kemudian klik dengan mengklik radar, kemudian klik apply orbit file, kemudian di sini merupakan data penyimpanannya, kemudian klik pp, kemudian di sini kita run. Setelah itu lakukan hal yang sama untuk data slabnya, yaitu klik radar, kemudian apply orbit file, kemudian di sini ada IO parameternya, ini default, kemudian ke processing parameternya Sentinel. Nah, kemudian setelah itu di run. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu merupakan tahapan stack. Nah, untuk tahapan stack ini berfungsi untuk mencocokkan perbedaan fase antara data master dan data slabnya ya, sehingga data ini nantinya akan digabungkan untuk menganalisis apakah adanya deformasi atau tidak di daerah penelitian. Nah, untuk analisis data stack ini, yaitu yang pertama kita masukkan data stack-nya dengan di drag. Baik, untuk tahapan stack ini yaitu yang pertama kita klik radar, kemudian kita klik core regression, kemudian di sini pilih S1 top core regression, kemudian masuk ke S1 back geocoding. Nah, kemudian di sini kita tambahkan datanya. Nah, kemudian di sini kita hapus untuk bagian yang berformat split ya. Jadi di sini kita sisakan yang bagian orbitnya saja. Ini kita hapus. Nah, setelah itu kita run. Nah, kemudian untuk back geocodingnya di sini kita checklist output di RAM and daemon pass, kemudian write-nya ini default, kemudian kita run. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan ISD atau In-Change Fractal Diversity. Nah, untuk tahapan ini berfungsi untuk memperkirakan pergeseran azimut yang konstan antara gambar pada radar yang menimbulkan adanya diskontinuitas fase di daerah penelitian. Jadi di sini itu kita harus melakukan tahapan ISD terlebih dahulu untuk memperkirakan pergeseran azimut dari kedua data tersebut, yaitu data master dan data slabnya. Nah, untuk tahapan ISD ini yang pertama kita klik radar, kemudian sebelumnya kita masukkan dulu data orbit stack yang ini. Nah, data ORB-nya. Nah, di sini datanya sudah tergabung menjadi ESD ya. Nah, ini yang pertama kita klik dulu. Baik, untuk tahapan yang selanjutnya yaitu ada ESD dengan cara mengklik radar, kemudian di sini pilih core regression, kemudian pilih S1 top core regression. Nah, setelah itu kita klik In-Change Fractal Diversity. Nah, di sini untuk nol parametersnya default, kemudian processing parametersnya di sini juga di default, kemudian setelah itu di run. Nah, setelah itu kita akan melalui tahap selanjutnya, yaitu merupakan tahapan IFG atau interferogram. Nah, fungsi dari tahapan interferogram ini bertujuan untuk memberikan
bentuk antara beda fase atau memunculkan warna dan juga analisis dari apakah adanya perbedaan fase antara peta master dengan data slabnya. Nah, untuk tahapan dari interferogram ini kita masukkan dulu datanya dengan cara mendrag. Baik, setelah itu kita tunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini kita klik radar, kemudian klik interferogram, interferometrik, kemudian di sini pilih produk. Nah, setelah itu masuk ke interferogram formation. Nah, kemudian di sini default untuk processing parameternya default, kemudian di run. Setelah itu di close, kemudian kita masukkan. Nah, setelah dilakukan analisis tahap interferogram, di sini kita akan melakukan tahapan deb atau deburs. Nah, tahapan deburs ini kita masukkan dulu datanya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan pengolahan data dengan cara klik radar, kemudian setelah itu kita klik sentinel, kemudian sentinel 1 tops, kemudian radar, kemudian sentinel, kemudian ke sentinel 1 deburs. Nah, ini. Setelah itu di sini default, kemudian klik processing parameters, kemudian diklik run. Nah, tahapan ini berfungsi untuk memisahkan area laut dengan area daratannya, sehingga nanti warnanya akan muncul untuk yang area laut itu berwarna hijau. Kemudian tahapan selanjutnya di sini kita akan melakukan tahapan DINSAR. Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu datanya dengan mendrag. Nah, sudah muncul. Kemudian untuk langkah-langkah dari DINSAR ini yaitu yang pertama kita klik radar, kemudian dipilih interferometri, kemudian pilih produk, kemudian setelah itu kita pilih interferogram formation. Nah, untuk ini bagian ini di default. Maaf, ini untuk yang DINSAR ya, diulangi, yaitu kita melalui tahapan radar, kemudian diklik interferometri, kemudian diklik produk, kemudian di sini diklik interferogram topographic path removal. Radar, kemudian interferometri, ke produk, kemudian ke topographic path removal. Nah, yang ini. Kemudian di sini default, kemudian untuk processing parameternya di sini kita checklist output topographic path band-nya dan output elevation band-nya. Kemudian setelah itu kita run. Nah, baik, untuk tahapan selanjutnya itu adalah multi-locking. Nah, multi-locking ini berfungsi untuk nantinya akan menghilangkan ketidaksesuaian antara data slab sama data masternya, sehingga nanti hasil petanya itu akan lebih tajam dan terlihat warnanya itu lebih jelas. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik, kemudian kita klik ke radar, kemudian ke bagian SAR Utilities. Nah, ini kemudian kita klik multi-locking. Nah, di sini ada multi-locking. Kemudian
di sini di default, kemudian ini processing parametrisnya default, kemudian diklik run, kemudian close. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan peta ini FLT atau filtering. Nah, di sini akan ada tahapan selanjutnya yaitu filtering, dimana tahapan ini berfungsi untuk memfilter peta agar tadi petanya itu dapat terlihat gitu loh dengan jelas, dan kenampakannya itu lebih tajam sehingga noise pada peta itu jadi berkurang. Nah, untuk tahapan multilooking ini setelah tahapan multilooking ini kita akan melalui tahapan filtering. Nah, tahapan filtering ini itu yang pertama kita klik radar, kemudian setelah itu klik interferometrik, kemudian kita pilih filtering. Maaf, nah ya ini filtering, kemudian kita pilih Goldstein Pass filtering. Nah, di sini default, kemudian di PP-nya juga default. Ini filtering size-nya sebesar 64, kemudian diklik run, kemudian di close. Nah, kemudian sini kita akan melewati tahapan selanjutnya yaitu tahapan terrain correction. Nah, mengapa kita melalui tahapan terrain correction ini? Berfungsi untuk memisahkan antara area laut dengan area daratnya. Nah, di sini kita kan akan mengidentifikasi adanya deformasi yang ada di daratan, sehingga di sini kita harus mengeliminasi bagian lautnya dengan cara terrain correction. Nah, untuk terrain correction ini merupakan tahapan terakhir dari analisis DINSAR. Nah, caranya itu dengan mengklik radar, kemudian ke geometrik, kemudian setelah itu kita klik range to ground ya. Baik, untuk tahapannya tadi kita ulangi ya. Radar, kemudian diklik geometri, kemudian ke terrain correction. Nah, ini range Doppler terrain correction. Kemudian di sini untuk penyimpanannya, kemudian ini processing parametriknya ini di default, kemudian diklik run. Nah, baik, setelah itu untuk memunculkan penampakan petanya di sini kita klik tanda tambah di sini, kemudian diklik band. Nah, kemudian di sini kita klik pas. Nah, ini merupakan fase dari tahapan ESD ya. Nah, baik, selanjutnya ini kan tadi sudah melalui tahapan terrain correction. Nah, yang tadi mohon maaf saya salah mengklik petanya. Nah, harusnya itu masukannya data yang tadi yang sudah di terrain correction ya, yang dikliknya itu, yaitu kita klik di sini tanda plus di sini, kemudian kita klik band. Nah, kemudian di sini kita pilih fase. Nah, maka di sini akan muncul hasil akhir dari analisis INSAR ini ya, dimana di sini kita dapat melihat di bagian utara adanya deformasi berupa fringe dengan dapat dilihat adanya perulangan warna Magico Hibernio pada daerah utara di daerah penelitian. Nah, kemudian di sini juga kita dapat melihat adanya perbedaan fase, di mana fase terendah itu ada di sini di kisaran 2,65. Nah, kemudian ini fase perbedaan fasenya gitu ya, dapat dilihat di sini, sehingga hasil akhir dari petanya setelah melakukan terrain correction juga di sini dapat dilihat bahwa yang terrekamnya itu hanya bagian yang di bagian daratnya saja, sehingga yang bagian laut ini sudah dihilangkan. Nah, sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.